Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehendak Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan dengan lancar. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Windy Astuti SPND MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Imla wa Insya, dan yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman, semoga yang selalu Allah rahmati. Di sini saya Yoma Isiro ingin menyampaikan mata kuliah Hot Imla yang berjudul Aksara Arab dan bacaan mat. Yang pertama yaitu pengertian aksara Arab. Abjad Arab atau al-huruf al-arabiyah adalah huruf hijaiyah, adalah aksara bahasa Arab yang telah dikodifikasi untuk penulisan bahasa Arab. Abjad Arab ditulis dari kanan ke kiri bergaya kursif dan terdiri dari 28 huruf. Abjad Arab berasal dari aksara Arameah atau dari bahasa Syriah dan Nabatiyah, di mana abjad Arab terlihat kemiripannya dengan abjad Koptik dan Yunani. Terlihat perbedaan penulisan antara Maghribi dan Timur Tengah. Di antaranya adalah penulisan huruf Qaf dan Fa. Di wilayah Arab Maghribi, huruf Qaf dituliskan dengan memiliki titik di bawah dan satu titik di atasnya. Kemudian yang kedua, bacaan mat. Pengertian mat. Mat secara harfiah bermakna melanjutkan atau melebihkan. Secara istilah, mat dapat diartikan sebagai tanda bunyi panjang dalam bahasa Arab atau bunyi pendek menjadi bunyi panjang. Dari segi istilah, ulama tajwid dan ahli bacaan, mat bermakna memanjangkan suara dengan lanjutan menurut kedudukan salah satu dari huruf mat. Terdapat dua bagian mat, yaitu mat asli atau bisa disebut mat tabi'i dan mat far'i. Terdapat 3 huruf mat, yaitu alif, waw, dan ya, dan huruf tersebut haruslah berbaris mati atau saktah. Panjang pendeknya bacaan mat diukur dengan menggunakan harokat yang sama. Kemudian macam-macam mat. Yang pertama, mat tabi'i dan yang kedua, mat far'i. Mat tabi'i adalah hukum mat yang asli dan masih murni, di mana mat artinya panjang dan tabi'i artinya biasa. Mat tabi'i terjadi jika huruf berharokat fathah yang bertemu dengan alif. Kemudian yang kedua, huruf berharokat kasroh yang bertemu dengan sukun. Dan yang ketiga, huruf berharokat dhammah yang bertemu dengan wawu sukun. Adapun cara membaca yaitu panjang 2 harokat yang disebut dengan 1 alif. Berikut contohnya. Sami'un dibaca sami'un. Di sini kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian yakulu. Dhammah bertemu dengan wawu sukun. Kemudian yang ketiga, kitabun. Fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang kedua, mat far'i. Mat far'i dari segi bahasa memiliki arti cabang, sedangkan dari istilahnya, mat far'i yaitu hukum bacaan yang merupakan tambahan dari mad asli. Panjang bacaannya yaitu 2,5 alif atau sama dengan 2, 4, atau 6 ketukan. Mat far'i dibaca panjang karena adanya hamzah, sukun, tasydid, maupun waqaf. Mat far'i terbagi menjadi 13. Yang pertama, mat wajib muttasil. Secara bahasa, mat artinya panjang, wajib artinya harus, dan muttasil artinya bersambung. Mat ini terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat atau ayat. Untuk cara membacanya, biasanya dipanjangkan
sepanjang 4 hingga 5 harokat. Jika terjadi wasol dan wakof, dan dibaca 6 harokat jika berujung di ujung kata dan dibaca wakof. Contohnya ji'ah, ja'ah, sawaun. Kemudian mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah. Namun hamzah tersebut berada pada lain kalimat. Jaiz sendiri berarti boleh, sedangkan munfasil memiliki arti terpisah. Cara membaca mad jaiz munfasil dipanjangkan dari 2 hingga 6 harokat. Contohnya ma'ungzilah, inna auhayna ilaika. Kemudian ya ayyuha. Dan yang terakhir anfusakum. Kemudian ada mad lazim musaqal qilmi. Mad lazim musaqal qilmi terjadi apabila mad asli bertemu dengan tasydid di dalam satu kalimat, maka dibaca berupa 3 alif atau 6 harokat lalu dibaca berat. Contohnya waladdallin. Di sini ada mad tabi'i itu yang bertemu dengan tasydid dallin, kemudian al-haqqah, dan yang terakhir at-tammatu. Kemudian mad lazim mukhaffaf qilmi. Mad lazim mukhaffaf qilmi terjadi apabila mad asli bertemu dengan huruf mati atau sukun. Adapun cara membacanya adalah panjang 3 alif atau 6 harokat. Mad ini mengharuskan bacaannya panjang, biasa ringan dalam. Uniknya, bacaan mad ini hanya ada pada surah Yunus ayat 51 dan 59. Contohnya al-ana. Selanjutnya, mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi secara istilah artinya panjang, huruf-huruf ringan, yakni apabila pada permulaan surah dari Al-Quran terdapat salah satu dari huruf sebagai berikut: huruf ha, ya, to, he, dan ro, yang tersusun sebagai kalimat hayyu tuharro. Adapun cara membacanya juga panjang sama dengan mad tabi'i, yakni 1 alif atau 2 harokat. Contohnya hamim, kemudian yasin. Kemudian ada juga alif lam ro. Yang terakhir toha. Selanjutnya madlin. Madlin secara bahasa berarti panjang, lunak, atau lembut. Apabila ada wawu dan ya karena wakof atau berhenti jatuh setelah harokat fathah, maka hukum bacanya adalah 2 hingga 6 dengan nada lunak dan lembut. Contohnya khaufin, kemudian quraisyin, dan yang terakhir as-sayfi. Kemudian mad arid lisukun. Mad arid lisukun secara bahasa artinya panjang ketika mati, karena mati, yaitu apabila ada mad tabi'i atau madlin berada setelah huruf mati karena wakof. Adapun cara membacanya ada 3 macam, yaitu membaca dengan 6 harokat, ini yang lebih utama. Kemudian bacaannya panjang 4 harokat, dan ada juga yang membacanya dengan panjang 2 harokat. Contohnya al-alamin, ilaikal masir.